Kitab buku pernah mengatakan membahas tentang sesuatu yang paling mahal adalah waktu, kejujuran, kepercayaan, kesempatan, maaf, komunikasi, terima kasih, dan biaya pendidikan. Di sini perkenalkan, saya Herlisa Telombanua dengan NIM 220201013 dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang manajemen keperawatan. Konsep dasar manajemen di rumah sakit dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Konsep dasar manajemen di rumah sakit yang artinya adalah manajemen rumah sakit merupakan elemen vital dalam memastikan operasional yang efektif dan efisien serta memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Adapun di dalamnya yang akan dibahas dalam konsep dasar manajemen di rumah sakit ini adalah yang pertama perencanaan strategis, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat manajemen keuangan, yang kelima manajemen operasional, dan yang keenam manajemen risiko, dan yang selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulan terdiri dari peran manajemen dalam meningkatkan kinerja rumah sakit. Perencanaan strategis yang dimana menjadi fondasi bagi operasional rumah sakit melalui perencanaan seperti visi misi dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, yang dimana visi itu adalah menggambarkan gambaran masa depan ideal yang ingin diwujudkan oleh rumah sakit, sementara misi menjelaskan cara rumah sakit akan mewujudkan visi tersebut. Sementara tujuannya adalah merupakan target-target spesifik yang terukur, tercapai, relevan, dan terikat waktu yang membantu rumah sakit dalam mencapai misinya. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang dimana akan menentukan tugas dan tanggung jawab setiap kepada unit dan individu tersebut. Struktur organisasi ini dimulai dari hierarki, di mana tingkatan jabatan dalam organisasi dimulai dari direktur rumah sakit, lalu direktur medis, kepala unit, dan seterusnya. Sementara yang kedua adalah departemen, di mana akan membahas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan fungsinya seperti departemen medis, keperawatan, farmasi, dan administrasi. Yang ketiga adalah tim, kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu seperti tim dokter, tim perawat, dan tim manajemen. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia yang akan dibahas di dalamnya. Tentunya yang pertama adalah rekrutmen, dan yang kedua pelatihan, dan yang ketiga pengembangan, di mana rekrutmen ini adalah mencari, memilih, dan mempekerjakan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Yang kedua pelatihan, di mana memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan. Yang ketiga, di mana pengembangan, memfasilitasi pengembangan karir dan pertumbuhan profesional tenaga kesehatan melalui program-program mentoring, magang, dan pendidikan lanjutan. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini mengelola arus kas dan aset rumah sakit, meliputi penganggaran, pengendalian, dan pelaporan. Manajemen operasional, di mana manajemen operasional ini berfokus pada proses dan alur kerja rumah sakit, meliputi efisiensi dan kualitas pelayanan. Manajemen operasional ini akan membahas tentang alur proses, di mana alur proses ini yaitu tentang rangkaian kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dan selanjutnya adalah efisiensi, di mana penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya minimal. Dan selanjutnya adalah kualitas, di mana tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Selanjutnya adalah manajemen risiko, di mana manajemen risiko mengidentifikasi, menganalisis, dan meminimalisasi risiko yang dapat mengancam kelancaran operasional rumah sakit. Nah, kesimpulannya adalah manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja rumah sakit dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang pertama adalah efisiensi, yang dimana penggunaan sumber daya secara optimal.
Dan yang kedua adalah kualitas, di mana tingkat kepuasan pasien. Dan yang ketiga adalah keamanan, menurunkan risiko. Dan yang keempat adalah pertumbuhan, adanya peningkatan kapasitas. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Saya izin undur diri. Saya Erlisa Telombanua. See you next time.